Selamat berjumpa kembali, pemirsa setia PKBM Virtual News. Kali ini kami akan menyampaikan informasi penting tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada satuan pendidikan non-formal. Kurikulum Merdeka Belajar menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan belakangan ini. Tidak hanya menjadi inovasi dalam pendekatan pembelajaran di Indonesia, tetapi juga dianggap sebagai upaya revolusioner untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara ini. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah konsep yang menggeser paradigma pembelajaran dari yang bersifat kaku dan kurikuler, menuju kepada pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada peserta didik. Konsep ini diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi besar-besaran dalam sistem pendidikan Indonesia. Salah satu elemen utama dari kurikulum Merdeka Belajar adalah penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mengakui keunikan dan kebutuhan individu masing-masing peserta didik. Ini berarti pengakuan bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan lingkungan belajar yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Melengkapi berbagai program reformasi pendidikan, seperti sekolah penggerak dan pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional. Belajar dari pengalaman kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19, ternyata fokus pada materi yang esensial atau paling penting dapat berkontribusi terhadap kualitas belajar siswa daripada materi yang terlalu padat. Sehingga, guru dan siswa tidak punya cukup waktu dalam melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kurikulum Merdeka disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Dalam hal ini, yang penting bukan keluasan materi atau seberapa banyak materi yang diajarkan oleh guru, melainkan kedalaman materi atau pemahaman terhadap materi dan kemampuan menerapkan, mengevaluasi, dan merumuskan pengetahuan dalam proses belajar. Fokus kurikulum Merdeka menumbuh kembangkan karakter siswa. Salah satu praktiknya adalah melalui pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pembelajaran lintas mata pelajaran yang menyediakan kesempatan siswa dan guru untuk berkolaborasi, menciptakan karya, menyelesaikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka yang dikemas dalam sebuah proyek pembelajaran. Misalnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat karya seni, merancang pentas budaya, meneliti masalah sampah, melestarikan ekosistem laut, dan tema lainnya. Untuk siswa-siswi SMA kelas 10, akan mengikuti mata pelajaran umum sama seperti di SMP. Untuk kemudian, di kelas 11 dan 12, mereka akan memilih mata pelajaran dari beberapa kelompok mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah. Meliputi 1. Kelompok pelajaran MIPA 2. Kelompok pelajaran IPS 3. Kelompok pelajaran Bahasa dan Budaya serta 4. Kelompok pelajaran vokasi dan prakarya. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme peminatan atau penjurusan. Pemilihan kelompok mata pelajaran tersebut bertujuan memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Penting bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengenali minat dan bakat mereka. Demikian berita kali ini kami sampaikan, saya Fir Sirait, reporter PKBM Virtual News, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di berita selanjutnya.